Jadi di Kementerian Agama itu kita ada 3 pekerjaan pokok yang harus kita selesaikan. Pertama umum, yang kedua kepegawaian, ketiga keuangan. Di saat kita sudah memilih satu profesi, pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan pada kita itu perlu kita syukuri. Di saat kita bersyukur, maka pekerjaan itu akan menjadi mudah dan itu membahagiakan kita. Nah, oleh karena itu prinsipnya adalah seperti moto kita di Sekjen ya, di Tata Usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim podcast Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kali ini dalam episode Kepoin Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kayaknya kita sama ya. Iya. Matching ya, matching. Kostumnya sama ya? Iya. Ya, sama-sama di Sekjen. Iya dong. Ini kan baju kebanggaan Sekjen ya, pemirsa semua dimanapun berada. Nah, seperti kita ketahui ya Pak ya, di kantor Kementerian Agama sendiri terdiri dari 6 satker dan sub bagian tata usaha itu, kalau boleh Bapak jelaskan kan, ada beberapa. Iya, terima kasih Bu Khawasian. Iya. Pada kesempatan ini saya diamanahkan sebagai kepala sub bagian tata usaha Kementerian Kota Pekanbaru. Sudah masuk ke tahun kelima nih Bu. Ya. Tahun berapa? Kelima. Jadi ya, dari Mei 2020. Mei 2020. Oh ya. Nah, kita di sub bagian tata usaha ini ibarat rumah itu, kita di dapurnya. Jadi di Kementerian Agama itu kita ada 3 pekerjaan pokok yang harus kita selesaikan. Pertama umum, yang kedua kepegawaian, ketiga keuangan. Dan semua ini adalah merupakan layanan untuk intern ya, bukan ekstern. Umum itu mengurusi semua keperluan rumah tangga, mulai dari kebersihan, keamanan, surat menyurat, kemudian pemeliharaan kantor ya, dan status barang-barang di kantor kita. Kemudian juga di sana mengurusi protokoler ya, untuk melayani pimpinan, ada di situ humas dan kerukunan umat beragama. Yang kedua kepegawaian ini tentunya merupakan layanan untuk memberikan hak-hak kepegawaian kita dapat terpenuhinya tepat waktu, baik itu seperti kenaikan pangkat ya, perpindahan baik itu keluar maupun ke dalam, perubahan status kepegawaian dan sebagainya. Sedangkan keuangan ini sebenarnya urat nadinya nih. Karena kalau keuangan tidak jalan, tentu yang lain juga tidak jalan kan? Iya, apalagi ini udah akhir tahun ya Pak. Keuangan ini vitalnya, bagaimana kita dapat memastikan semua hak-hak dari pegawai harus kita bayarkan tepat waktu, baik itu gajinya, tukinnya, ya, dan lain sebagainya, yang menjadi kewajiban kita untuk mencairkan. Itu dari sebesar tugas-tugas kita di sub bagian tata usaha. Kemudian kalau di bagian kepegawaian yang terupdate itu apa Pak? Ya, bagian pegawai ini yang sekarang sedang berlangsung itu ada rekrutmen ya. Rekrutmen kemarin CPNS sudah selesai, sekarang masuk babak P3K ya. P3K itu ada 3 kelompok nanti yang harus dilayani. Mudah-mudahan tahun ini, karena ini tahun terakhir dari penyelesaian P3K ini, semua P3K kita yang sudah terdaftar memenuhi syarat dapat terselesaikan. Jadi memang tahapan-tahapan penyelesaian P3K ini mulai tahun 2021 ya. Nah, setiap tahun itu ada update data. Ada yang 2021 dia termasuk dalam kategori
terdata, tapi tahun berikutnya dia tidak lagi masuk, ya. Dan terakhir ini ada lagi pemeriksaan dari Irjen. Ini finalisasi kemarin sudah keluar, ya. Ada yang sudah terdaftar, dulunya tidak masuk karena hasil dari evaluasi dan pemeriksaan dari Irjen kita ini ternyata tidak memenuhi syarat lagi. Yang terutama itu pada SK, ya. SK harus merupakan dana dari DIPA. Baik, Pak. Terus selanjutnya kalau penataan BMN itu, Pak, gimana kelanjutan dari ABNN? Kita sekarang ini kan sedang melakukan penataan terhadap seluruh barang-barang hak aset kita. Khusus aset yang belum dapat kita selesaikan ini adalah kantor kita ini. Ya, kantor kita ini kendala itu pada proses hibah kemarin. Ternyata kantor kita ini belum lengkap secara literasi dari pemerintah Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan dalam tahun ini atau tahun depan itu sudah dapat diselesaikan dan kantor kita sudah bersertifikat Kementerian Agama. Iya, Pak. Kementerian Agama. Sedangkan untuk kantor KUA kemudian di Merasa itu sudah secara tetap sudah kita selesaikan. Yang terkenal ya kantor kita ini lagi. Terus untuk bagian umum terkhusus humas gitu, Pak, ya, adakah misalnya program apa seperti ini kan yang barusan kita ini kan ada podcast tuh, Pak. Iya. Nah, terus kedepannya itu apakah ada terkhusus humas gitu, Pak? Kita inginnya memang di umum itu khusus humas ya punya satu ruangan sendiri, ya. Karena memang humas itu kan menjadi corong kita untuk menginformasi ke dalam maupun keluar. Nah, sekarang kan secara SDM kita punya peralatan humas satu. Ini baru tahun kedua, ya, ketika ada dari P3K dan satu lagi dari tenaga honorer. Nah, dua tenaga ini memang sampai saat ini masih mampu melayani kita di humas, ya, walaupun pasti berat, ya, karena harus mengekspos berita, kemudian mengatur jadwal pimpinan dan sebagainya, meliput acara-acara pimpinan, ya. Nah, kemarin ada pertemuan di rumah itu, pertemuan humas Provinsi Riau, ini digagas oleh Kanwil. Dari situ kan ada penekanan di kantor rumah itu harus ada protokoler. Iya, benar, dan Pak. sebagainya. Ini kita secara SDM belum ada. Nah, seperti itu yang gimana, Pak? protokoler, kan? Namun demikian tidak mesti tidak ada SDM kita tidak melengkapi. Jadi dari SDM yang ada nanti kita akan melakukan pembelajaran intern, pengetahuan dasar terhadap protokol itu seperti apa sih, tanggung jawabnya apa, dan bagaimana dia berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mengundang atau yang meminta Pak Kepala Kantor hadir. Nah, tugas pokoknya adalah bagaimana melayani, mengamankan semua acara yang dihadiri oleh Kepala Kantor. Itu Baik, intinya. Pak. Lanjut. Apa kita minum dulu ya, Pak? Foto kopi tadi? Ngopi sih. Iya. Sore belum, ya? Jadi nampak itu Sore belum. aura para pengopi tenang, Pak. Sore belum. Oke, kita minum lagi ya. Oke, pemirsa kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi ya, Pak. Nah, sekarang yang ingin kami kepoin ya, kan judulnya tadi kepo. Nah, selama Bapak menjabat sebagai Kepala Subbagian Usaha, kira-kira ada banyak sukanya apa dukanya? Ya, jadi dalam pekerjaan itu selaku PNS ya sekarang ASN, secara pribadi saya itu tidak ada menganggap duka, semua itu suka, karena kita di saat kita sudah memilih satu profesi, pekerjaan-pekerjaan yang diamanahkan pada kita itu perlu kita syukuri. Di saat kita bersyukur, maka pekerjaan itu akan menjadi mudah dan itu membahagiakan kita. Nah, oleh karena itu prinsipnya adalah seperti moto kita di Sekjen ya, di Tata Usaha, dengan hati melayani sepenuh hati. Jadi untuk itu kita semua di jajaran Sekjen dengan hati melayani tiada henti ya,
Tim pelayanan itu tidak hanya karena kita berkewajiban melayani PNS yang menjadi ASN. kewajiban kita, ASN dan kewajiban kita, tapi itu juga menjadi ruh pelayanan bagi diri kita. Ya. Di saat kita ditempatkan di tata usaha, ya kita harus melayani Iya. saudara-saudara kita, Benar, gitu benar. ya. Jadi tidak ada dukanya, semuanya menggembirakan, membahagiakan. Nah, gitu. Kira-kira Pak, harapan Bapak ke depan apa? Khususnya untuk kantor Kementerian Kota Bangkalu dan terspesial untuk bagian sub-bagian tata usaha. Ya, pertama kita kemarin sudah untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu kita meningkatkan SDM ya. Kita kemarin sudah dapat meningkatkan SDM khususnya di Satpam ya, sudah melakukan pelatihan Satpam dan bersertifikat Di SAT itu kan, Pak? di SAR ya, di Satpam yang selama ini belum pernah lakukan. Kemarin kita dapat bekerja sama dengan Basnas Kota Pekanbaru sebanyak 58 orang. Ya. Dengan Kejaksaan Polda. Jadi SDM kita untuk di tenaga keamanan mereka sudah Bersertifikasi kan, Pak, dan punya ya? pengetahuan dasar tentang pelayanan dan keamanan. Iya. Kemudian untuk peningkatan pelayanan di jajaran keuangan, itu semua tenaga di keuangan kita, PPK itu sudah Japung ya, dari Japung, bendahara juga, sehingga yang tadinya PPK itu dibebankan kepada kepala seksi dan Kasubag TU ya, sekarang sudah diambil alih mulai tahun 2004 ini sudah diambil alih Japung. Jadi secara SDM kita sudah terus meningkat untuk melayani baik di keuangan maupun di humas ya. Kemudian di kepegawaian kita juga sudah mendapatkan Anis pegawai. Nah, dia itu Pak Faisal ya, baru saja kemarin dilantik. Ada Septia, ada Nanda P3K, Ya. SDM. Kemudian ada prakom kita 2 orang, Bu Nur dan Dayat ya. Di secara ada lagi si Paris 1. Yang kekurangan kita cuma pada analisis hukum. Ya, untuk kantor Kemenak itu perlu 1 orang analisis hukum sehingga semua SK yang kita keluarkan, ya, dokumen-dokumen hukum kita keluar itu terseleksi secara hukum. Nah. Jadi tidak nanti menimbulkan hukum di kemudian hari. Saya berharap ke depan subbagian tata usaha dapat bekerja lebih baik, ya, lebih profesional dan melayani dengan hati ya, jangan. Baik Pak, seperti kita ketahui ya mungkin pemirsa podcast di luar sana mengetahui Bapak kan selain dari ASN ya Pak ya, disibukkan dengan jurnalistik ya. Itu memang hobi apa gimana Pak? Ya. Menulis ini kan memang tercatat sebagai hobi saya, menulis dan membaca. Sudah mulai berkiprah di dunia jurnalistik itu tahun Itu 2000. tulisan dalam itu apa? 2000. Cerpen, opini? Kalau sekarang ini sudah PNS kan kita tidak bisa lagi jadi jurnalis praktis ya. Iya, karena kan Tapi kan hobi tetap menulis. Ada opini kemarin sudah mulai juga menulis cerpen. Cerpen, terus ada kita punya pesan-pesan khusus yang kita buat dalam bentuk kayak quote teras gitu. hati ya. Quote itu, itu Teras- ini ya. teras hati. Jadi, Timeline-nya ya. Ada 3 produk tulisan sekarang tuh. Jadi ada opini, ada cerpen, ada teras hati. Kemarin mencoba ikut di Kementerian Pendidikan. Oh ya, nggak Tugas buku menentukan ya anak. Pak? Iya. Iya. Gimana tuh Buku hasilnya anak, Pak? Alhamdulillah sudah sedang terbitkan secara buku saya untuk anak-anak yang umur kelas 3 sampai kelas 6 SD. Sebelumnya aktif di harian apa kemarin? Dulu di Tabloid Intermezzo dan Harian Metro Riau. Berapa tahun itu? Itu mulai 2002 2000 sampai 2025 kan 2005 kita menerbitkan majalah Dinamis di iya. Kanwil Metro Yang Riau. oh, yang dinamis itu ya? Iya. Oh, sekarang kan gini ya? Sudah tidak dinamis lagi, Oh sudah iya, tidak ada. sudah tidak dinamis lagi.
Jadi begitu banyak kesibukan beliau nih ya, dan multi talent juga ya. Perlu kita kasih aplaus. Terus ini loh Pak, tidak ada niat bikin buku biografi atau gimana? Ya buku yang sudah terbitkan ada 2 ya. Oh iya. Sekarang lagi di proses percetakan ada 2 lagi. Sedangkan untuk sebagai menerbitkan buku kepala kantor sudah mulai dengan zamannya Pak Kanwil Gafar Usman, Gafar Usman, Ansari Nur, Ahmad Supardi itu. Jadi sudah 2 buku. Tidak ada rencana ketiga? Kalau dia sedang digarap. Ya. Dengan apa? Sudah ada judulnya? Sedang dipercetakan buku kita kan yang ulang tahun kemarin 50 tahun itu. Oh iya. Ada juga nanti kisah perjalanan haji saya yang 2016 ya. Iya, itu bertema religi gitu. Kisah perjalanan berangkat sampai pulang. Oke. Tugas. Baiklah. Oke Pak, ini yang terakhir ya Pak di sesi kita kali ini. Satu kata Pak untuk kita semua ya, untuk penyemangat apapun itu. Ya, satu kata hebat ya. Hebat. Dalam arti kata begini, kita dimanapun bertugas, pahami tugas kita dan hebat di tugas kita itu, dan jangan tinggalkan hobi kita. Jadi hobi kita itu menjadi ciri khas diri kita gitu lah. Jadi kembangkanlah diri dimanapun kita berada, walaupun sebagai PNS tidak menghambat kita untuk mengeluarkan hobi kita. Jadi jangan PNS itu mengatasi kita kan, untuk menulis maupun lain sebagainya. Oke Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Demikianlah bincang kita di episode kali ini dengan tema mengkepoin Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Bapak Haji Abdul Wahid SAG MIKOM. Dan kita berharap agar semua tetap tungguin berita-berita yang terupdate dari podcast Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan cara like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast.